Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani dalam kuliah online. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk mata kuliah material teknik ya, dimana topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sifat mekanis material atau sifat mekanik dari bahan. Ini penting kita harus tahu sebagai seorang engineer atau perekayasa, harus mengetahui sifat-sifat dari bahan ya yang kita mau pakai untuk merekayasa produk atau membuat sebuah rancangan. Kita butuh mengetahui sifat-sifat dari material itu sendiri. Sebelum mulai, jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, nyalakan tombol loncengnya, kemudian share jika ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ilmu saya yang sedikit ini bisa menjadi penambah bagi teman-teman semua. Langsung saja, apa itu sifat mekanis? Sifat mekanis adalah sifat yang menyatakan kemampuan suatu material untuk menerima beban, gaya, atau energi. Ya, dan pastinya ketika dikasih beban, gaya, energi ini tidak menimbulkan kerusakan pada material atau komponen tersebut. Ya, jadi sifat yang menyatakan kemampuan bahan, komponen, material ini untuk menerima beban, gaya, energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan tersebut. Oke, paham ya? Jadi sifat-sifat nih yang kalau sebuah material dikasih perlakuan, entah itu beban, entah itu gaya atau energi, dan itu tidak menimbulkan kerusakan, itulah yang dinamakan sifat mekanis. Beberapa sifat mekanik yang penting, yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan ini sendiri adalah bagaimana sih kemampuan bahan atau material ketika menerima tegangan tanpa menyebabkan material itu menjadi patah. Strength ya, jadi kemampuan sebuah material atau bahan ketika ada tegangan ya, itu tanpa menyebabkan material itu patah. Kemudian ada kekerasan, hardness. Hardness test ini nanti sebenarnya ada praktikumnya ya. Jadi kekerasan itu ketahanan bahan terhadap penekanan. Kalau kekuatan atau strength itu adalah kemampuan bahan menerima tegangan ya, tapi kalau kekerasan itu seberapa tahan material atau bahan yang kita miliki terhadap upaya penekanan atau indentasi atau penekanan, indentasi, pembebanan gitu. Ini yang dinamakan dengan hardness atau sifat yang kekerasan. Lalu ada sifat yang berikutnya adalah kekakuan atau bahasa ininya adalah stiffness. Ya, ini artinya adalah kemampuan bahan untuk menerima tegangan atau beban tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi atau defleksi. Deformasi itu perubahan bentuk, atau defleksi itu adalah perubahan bentuk. Jadi, seberapa kaku sih ini bahan gitu ketika dikasih beban, dikasih tegangan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sifat dengan plastisitas atau plasticity. Nah, plasticity ini adalah kemampuan material untuk mengalami perubahan bentuk ya atau deformasi plastik tanpa mengalami kerusakan. Ya, namanya plasticity ya. Jadi berubah bentuknya tapi nggak rusak gitu. Oke. Lalu ada plasticity, ada ketangguhan, toughness. Ya, material itu harus tangguh juga. Kita harus tahu material yang kita miliki ini tangguh atau enggak. Apa itu ketangguhan? Itu kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi lagi-lagi tanpa mengakibatkan kerusakan. Ya, kemudian ada fatigue atau kelelahan. Kelelahan atau fatigue ini adalah kecenderungan logam menjadi patah kalau menerima beban yang berubah, yang besarnya masih jauh di bawah atas kekuatan elastisnya. Jadi sebuah material itu dia akan patah atau fatigue itu ketika menerima beban yang lebih besar dari kekuatan elastisnya. Itu namanya lelah, fatigue. Ada melar atau creep. Melar atau creep ini adalah sifat yang kecenderungannya logam itu akan mengalami deformasi plastik
kalau pembebanannya itu tetap dan dalam waktu yang lama atau pada suhu yang tinggi. Jadi ketika sebuah material dikasih beban yang sama gitu ya, contoh kita megang tangan gitu ya, makin lama biasanya akan makin melar gitu dalam waktu yang lama atau dengan pada suhu yang tinggi. Kemudian ada resilience atau resilience, itu adalah kemampuan material untuk menyerap energi tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi plastik. Jadi ini sekarang yang materialnya yang menyerap energi. Kalau kecenderungan tadi energi yang neken si material, ini material yang menyerap energi. Nah, kita mulai kepada propertiesnya ya, sifat mekanik material itu yang pertama pengujiannya adalah tensile test. Nah, ini juga nanti kita praktekkan. Tensile test ini adalah uji tarik. Nah, uji tarik itu sendiri atau tensile test itu adalah kekuatan maksimum yang dapat diterima material pada saat menerima atau diregangkan atau ditarik. Ya. Jadi si bahan ini kita tarik ke kanan, kiri, atas, bawah, ya, atau diregangkan. Nah, contohnya itu lihat ada gambarnya, material yang diregangkan itu, alatnya juga seperti itu. Nah, kalau di gambar sebelah kiri yang warna putih, itu adalah ilustrasinya bahwa materialnya kotak kemudian ditarik kanan kiri gitu kan. Ini prinsip dari uji tarik gitu, diregangkan. Seberapa mulur nanti gitu, seberapa jauh gitu kan kekuatan tarik ini. Bahan-bahan yang terbuat dari plastik atau polimer, maka bisa jadi uji tariknya makin panjang gitu kan, karena dia akan semakin meregang, lebih elastis. Tapi kalau materi-material yang logam padat biasanya akan patah gitu. Oke, itu tensile test. Yang kedua adalah kekuatan uji tekan, compressive strength. Nah, ditekan. Kalau tadi ditarik, ini kebalikannya, ditekan. Ini adalah kemampuan suatu material untuk menahan tekanan beban tanpa hancur atau rusak. Nah, contohnya seperti ini. Ya, suatu aplikasi penggunaan uji tekan ini adalah ketika kita membuat logam yang dipakai untuk membuat jembatan gitu. Jembatan itu kita buat dari material baja misalkan. Kita harus ukur berapa kemampuan untuk menahan bebannya ya, tanpa dia rusak atau hancur. Ini harus diukur gitu. Misalkan terjadi kemacetan di jembatan gitu. Pastinya itu akan ada beban ketika banyak mobil yang berada pas di jembatan tersebut. Maka ketika kita menentukan bahan kekuatannya itu kurang atau salah atau tidak tepat, bisa jadi jembatannya ambruk. Itu makanya disesuaikan berapa kira-kira berapa ton nase dari jembatan ini kuat menahannya. Itu fungsi-fungsi aplikasi dari uji tekan. Kemudian ada shear strength atau kekuatan geser. Nah, ini lagi-lagi sifat atau kemampuan suatu material ketika kita mau mengukur dia mampu menahan geseran atau kekuatan geser itu suatu beban itu melintang atau gesekan itu sampai terjadinya kegagalan. Ini kita mengukurnya adalah dengan menguji dengan kekuatan geser. Kita lihat itu di gambarnya ya, kanan kiri ya, gayanya kita geser kanan kiri ya, kemudian apakah materialnya akan kuat atau tidak menahan geseran atau gesekan. Nah, ini namanya uji geser, kekuatan geser. Yang selanjutnya adalah toughness atau uji ketangguhan, impact ya, uji impact ya. Jumlah energi yang mampu diserap bahan atau material sampai terjadi patahan. Tuh, lihat gambarnya kayak bandul gitu ya. Nah, spesimennya di bawah, kemudian bandul itu kita goyangkan atau impact itu kita goyangkan mengenai si bahan itu. Ya.
apakah bahannya itu akan patah atau tidak. Ini lakukan pengujiannya. Jadi kita ayunkan gitu ya, hammernya atau palunya gitu ya, kemudian kita benturkan ke material begitu. Itu namanya uji ketangguhan ya. Kalau patah apa enggak gitu kan ya. Patah ya itu akan menunjukkan kekuatannya, nanti di alatnya ada indikatornya gitu, ada skalanya. Kemudian ada elasticity. Elasticity ini adalah kemampuan bahan untuk berubah bentuk di bawah suatu pembebanan dan kembali ke ukuran aslinya ketika pembebanan dihilangkan. Nih contohnya, jadi kayak yang melur ya, melar-melar gitu ya, empuk gitu ya, kayak karet ban gitu ya, karet atau per gitu kan. Ketika ditekan gitu ya, ada penekanan, nah, ada pembebanan, tapi ketika berubah bentuk gitu ya, tapi ketika bebannya sudah dihilangkan atau ditarik ya, maka materialnya akan kembali seperti semula. Ban, terus per gitu kan, itu yang sifatnya elasticity. Kemudian ada selawannya elasticity adalah plasticity. Nah, kalau ini kemampuan suatu material pada saat diberi pembebanan, benda ini nggak bisa balik lagi ke bentuk aslinya gitu. Contoh before loading atau ketika sebelum diberikan penekanan dikasih gaya, ukurannya misalkan 10 cm, tapi ketika dikasih beban pasti akan memendek, akan menciut gitu ya, akan berubah bentuk gitu. Tapi ketika bebannya diambil, material ini yang disebut plasticity ini, dia tidak kembali lagi seperti tadi 10 cm ya, tapi ke bentuk yang setelah dikasih pembebanan. Ada yang namanya keuletan atau ductility. Ini kemampuan material yang berhubungan dengan besaran regangan sebelum patah. Ya, istilah ini disebut ketika deformasi plastik terjadi sebagai hasil dari penerapan beban tarik. Jadi ada kaitannya dengan uji tarik ya. Jadi ketika material itu kita tarik, kemudian menimbulkan regangan sebelum patah, kita lihat di gambar ya. Nah, ini ductility itu jaraknya ini nih. Ya, sampai dengan end point. Starting pointnya banyak, misalkan materialnya sepanjang 20 cm gitu. Ketika ditarik sampai dengan sebelum patah, itu namanya ductility, ulet gitu. Kemudian ada hardness atau uji kekerasan. Ini adalah uji ketahanan suatu bahan terhadap perlakuan pada permukaannya. Nah, bolanya itu, materialnya itu yang garis-garis, kemudian bolanya ini adalah penekannya, indentornya. Ya, jadi ditekan pakai bola baja gitu ya, material itu, kemudian dia akan membentuk bekas. Nanti dari situ kita bisa ukur, ini berarti kekuatan kerasannya berapa. Yaitu hardness. Oke, mungkin ini referensi yang bisa teman-teman bisa pakai. Saya coba pakai Roger Timings ya, Newness Mechanical Engineer Book Guidebook. Di sini banyak sekali ya referensi-referensi yang bisa teman-teman ambil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya miliki bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.